Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Lamistik. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini sebuah kisah yang berjudul Diikuti Keranda Selama 40 Hari. Dan untuk seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Pagi itu seperti biasa, matahari mulai menyingsing di ufuk timur. Udara pagi terasa segar, meski aroma tanah basah dari pemakaman yang berada di ujung desa sedikit mengganggu indera penciuman. Seorang pria parubaya bernama Pardi sudah bersiap untuk memulai hari. Tubuhnya yang kurus dan kulitnya yang coklat gelap karena seringnya terpapar sinar matahari adalah tanda bahwa ia telah bekerja keras selama beberapa tahun. Ia bukan orang yang istimewa di mata warga desa. Namun pekerjaannya sebagai tukang gali kubur membuat namanya cukup dikenal. Pardi tinggal di sebuah rumah kecil di dekat pemakaman. Rumah itu hanya 2 kamar tidur, 1 ruang tamu dan juga berfungsi sebagai dapur, serta halaman belakang yang dipenuhi tanaman liar. Tidak ada keluarga dekat yang menemaninya. Istrinya meninggal dunia 10 tahun lalu karena penyakit jantung. Dan anak semata wayangnya Rudi pergi merantau ke Jakarta setelah lulus SMA. Sesekali Rudi mengirimkan uang untuk membantu kebutuhan ayahnya. Tetapi komunikasi mereka jarang, lebih dari sekedar pesan singkat atau telepon sesekali. Meskipun hidup terkesan sepi, Pardi tidak pernah mengeluh. Baginya pekerjaan sebagai tukang gali kubur adalah panggilan hidup. Ia melihatnya sebagai orang yang bertugas memberikan tempat terakhir bagi mereka yang telah tiada. Orang mati butuh ketenangan, katanya. Suatu kali kepada salah satu tetangganya, "Kalau aku sudah bikin mereka tenang, itu sudah lebih cukup buat aku." Setiap pagi Pardi bangun sebelum fajar. Ia akan membersihkan alat-alat kerjanya, seperti cangkul, sekop, dan beberapa perkakas lainnya, sebelum menuju pemakaman. Hari-harinya diisi dengan rutinitas yang sama, menggali lubang kubur baru, merapikan makam-makam yang sudah ada, dan kadang membantu keluarga yang tengah berduka. Ia hafal betul setiap sudut pemakaman itu, bahkan mampu menyebutkan nama-nama orang yang dimakamkan di sana, hanya dengan menyebutkan lokasinya. Namun ada satu rahasia yang disimpan oleh Pardi di kehidupan yang terlihat damai dan tenang. Sebuah rahasia yang berkaitan dengan masa lalunya itu. Saat di masa mudanya, ia pernah melakukan sebuah kesalahan karena dia ceroboh. Sebuah kesalahan yang sangat fatal yang belum pernah dia ungkapkan kepada siapapun. Kesalahan itu terjadi bertahun-tahun lalu saat ia secara tidak sengaja mengambil sesuatu barang yang seharusnya tidak pernah dia sentuh. Sesuatu yang penting, sesuatu yang memiliki nilai spiritual tinggi. Pardi tidak pernah benar-benar melupakan apa yang terjadi. Namun ia selalu mencoba menepis ingatan tersebut. Ia berpikir jika ia melupakannya maka semua akan baik-baik saja. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa karma tidak pernah tidur dan entah bagaimana ia merasa bahwa suatu hari nanti kesalahannya itu akan kembali menghantuinya. Untuk saat ini Pardi masih bisa menjalani kehidupan normalnya. Ia tidak pernah merasa takut atau cemas tentang masa lalunya. Bahkan ia hampir yakin kesalahan itu akan terlupa dimakan oleh waktu. Namun seperti pepatah lama yang sering didengarnya dari neneknya dulu. "Apa yang kamu tabur, maka itulah yang akan kamu tuai." Pardi tidak menyangka bahwa pepatah itu akan terjadi di dalam hidupnya, dan bahwa kehidupannya yang tenang yang ia nikmati saat ini akan berubah drastis. Hari itu mendung sedari pagi. Awan bergumpal-gumpalan di atas pemakaman, seolah menandakan bahwa sesuatu yang berat akan terjadi. Pardi sudah terbiasa dengan suasana seperti ini baginya. Cuaca mendung bukanlah hal yang istimewa. Ia sering melihatnya saat menggali lubang kubur atau merapikan makam-makam. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suasana di pemakaman lebih sunyi dari biasanya dan warga desa tampak berkumpul di sekitar gerbang masuk. Pardi menyadari bahwa hari itu adalah hari pemakaman Pak Wayan, salah satu tokoh paling dihormati di desa. Pak Wayan adalah seorang kepala dusun yang dikenal adil, dermawan, dan sangat disegani oleh semua orang. Kematian mendadaknya karena serangan jantung membuat seluruh desa terkejut.
Banyak warga yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Bahkan beberapa kerabat dari luar kota turut hadir membawa karangan bunga dan lilin-lilin kecil. Sebagai tanda duka, sebagai tukang gali kubur, Pardi bertugas mempersiapkan segala sesuatunya untuk prosesi pemakaman. Ia sudah menggali lubang kubur sejak subuh, memastikan kuburannya pas dan rapi. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Setelah lubang siap, ia membersihkan area sekitarnya, menyambut dedaunan kering dan menatapnya. Batu-batu kecil agar tidak mengganggu upacara, semua sempurna dan harus. Karena ini adalah pemakaman seorang tokoh penting. Namun ada satu hal yang membuat Pardi sedikit cemas. Keranda mayat yang sudah digunakan untuk mengantar jenazah Pak Wayan ke liang lahat tampak berbeda dari biasanya. Keranda itu bukan keranda biasa yang sering dipinjam dari balai desa ini. Ini adalah keranda milik keluarga Pak Wayan yang katanya sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Keranda itu terlihat tua dengan ukiran kayu yang rumit dan dilapisi kain penutup berwarna putih bersih. Ada sesuatu yang aneh tentang keranda itu, entah kenapa. Pardi merasa tidak nyaman setiap kali melihatnya. Keranda itu berbeda, gumamnya pada dirinya sendiri, sambil memperhatikan detil-detilnya. Kayaknya ada aura aneh di situ. Ia mencoba mengabaikan perasaannya. Mungkin hanya imajinasinya saja. Lagi pula, ia sudah terbiasa bekerja dengan barang-barang yang memiliki nilai spiritual tinggi. Di desa ini, banyak keluarga yang percaya bahwa benda-benda tertentu bisa melindungi arwah yang telah tiada dan tidak akan pernah benar-benar memahami keyakinan semacam itu. Tapi ia menghormatinya. Baginya, yang terpenting adalah pekerjaannya selesai dengan baik. Prosesi pemakaman dimulai tepat pukul 10 pagi. Warga desa berbaris rapi di belakang keranda, sementara para kerabat dekat almarhum berdiri di depan memegang lilin dan bunga. Pardi berdiri agak jauh dari kerumunan, memperhatikan semuanya dari samping. Ia melihat bagaimana keranda itu dibawa oleh 4 orang pria dewasa dengan hati-hati, seolah mereka sedang membawa sesuatu yang sangat rapuh. Saat keranda melewati gerbang pemakaman, angin tiba-tiba berembus kencang. Meskipun sebelumnya udara terasa begitu tenang, beberapa lilin padam dan daunan kering berterbangan di sekitar pemakaman. Pardi pun merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menenangkan diri, tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa lepas dari perasaan gelisah. Setelah sampai di lokasi pemakaman, prosesi itu pun dimulai. Para tetua desa memimpin doa-doa tradisional, yang lainnya mengikuti dengan khidmat. Pardi tidak ikut berdoa, ia hanya berdiri diam di samping lubang kubur, memastikan semuanya berjalan lancar. Saat jenazah akhirnya dimasukkan ke liang lahat, keranda itu diletakkan di samping lubang untuk sementara waktu. Setelah prosesi selesai, para pelayat mulai meninggalkan pemakaman satu persatu. Hanya keluarga dekat almarhum yang masih tinggal untuk melakukan ritual terakhir. Pardi sebagai tukang gali kubur bertugas menutup lubang kubur dengan tanah. Ia bekerja dengan cepat namun hati-hati, memastikan tidak ada batu besar yang mengganggu proses tersebut. Namun ada satu hal yang luput dari perhatiannya. Setelah selesai menutup lubang kubur, ia lupa melakukan ritual penyimpanan kain penutup keranda. Biasanya kain itu harus dikembalikan ke tempatnya semula di sebuah kotak kayu yang disimpannya di rumah keluarga almarhum. Tapi hari itu, Pardi terlalu lelah dan buru-buru pulang. Ia hanya meletakkan kain itu di atas keranda tanpa memikirkan lebih jauh. Nanti juga ada yang ngambil, pikirnya santai. Lagian cuma kain biasa kan? Pardi tidak tahu bahwa kain itu bukan sekedar kain biasa. Kain penutup keranda itu diyakini memiliki kekuatan spiritual untuk melindungi arwah almarhum dari gangguan makhluk halus. Tanpa kain itu, arwah Pak Yayan mungkin tidak akan tenang di alam baka. Dan Pardi tanpa sadar telah membuat kesalahan fatal yang akan membawa konsekuensi besar bagi dirinya. Malam itu angin berembus pelan di sekitar pemakaman. Suara jangkrik dan kodok saling bersahutan menciptakan suasana yang biasanya tenang bagi Pardi. Namun kali ini, ketenangan itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak wajar. Di udara malam, Pardi baru saja selesai makan malam sederhana dengan sedikit lauk ikan asin dan duduk di kursi kayu di depan rumahnya. Ia menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi kegelapan di sekitar pemakaman.
Sepi banget ya, gumamnya pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Biasanya ia suka suasana seperti ini. Ketenangan malam membuatnya merasa damai. Setelah seharian bekerja keras, tapi entah kenapa, malam ini ia merasa ada sesuatu yang mengganggu. Bukan hanya perasaan gelisah, tapi juga sensasi dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Meski cuaca tidak begitu dingin, Padi mencoba mengabaikan perasaannya. Mungkin hanya karena kelelahan setelah seharian bekerja di pemakaman Pak Wayan. Ia meletakkan cangkir tehnya di meja kecil di samping kursi, lalu berdiri untuk masuk ke dalam rumah. Namun tepat saat ia hendak membuka pintu, matanya menatap sesuatu yang aneh di kejauhan. Di bawah sinar bulan yang redup, ada sebuah keranda mayat kosong berdiri tegak di depan pintu gerbang pemakaman. Padi mengerutkan dahi. Apa-apaan ini? Ia tahu betul bahwa keranda itu milik keluarga Pak Wayan yang digunakan tadi pagi. Setelah selesai prosesi pemakaman, seharusnya keranda itu dibawa pulang oleh pihak keluarga. Lalu kenapa sekarang ada di sini? Padi berjalan mendekati keranda itu dengan hati-hati. Semakin dekat, semakin jelas bahwa keranda itu adalah keranda yang dilihatnya tadi pagi. Ukiran kayunya yang rumit, warna kayu tua yang khas, bahkan aroma wewangian bunga yang sama-sama masih tercium. Namun yang paling aneh adalah posisi keranda itu berdiri. Di sana seolah-olah sengaja diletakkan untuk menarik perhatian. Aneh banget, gumam Padi lagi. Ia memutuskan untuk memeriksa lebih dekat. Saat ia menyentuh keranda itu, tangannya langsung merasakan dingin yang menusuk. Kayu itu terasa seperti es, meskipun udara malam tidak begitu dingin. Menarik tangannya dengan cepat lalu mundur selangkah. Kayaknya aku gak salah lihat. Ini keranda Pak Wayan. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ada anggota keluarga almarhum yang lupa membawa keranda itu pulang. Atau mungkin mereka sengaja meninggalkannya di sini untuk diambil besok. Pagi tapi rasanya tidak masuk akal. Siapa yang akan meninggalkan keranda mayat di tengah pemakaman pada malam hari? Padi pun memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia kembali ke rumah, mengunci pintu dan memastikan semua jendela tertutup rapat. Ia mencoba tidur, namun sulit. Pikirannya terus melayang pada keranda itu. Apakah ia harus melaporkan hal ini kepada tetua desa? Atau mungkin ia harus membiarkannya saja sampai besok. Tapi ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, Padi terbangun dengan perasaan tidak enak. Ada suara gesekan pelan yang terdengar dari luar rumah. Awalnya ia mengira itu hanya angin yang menggerakkan ranting pohon. Namun semakin lama, suara itu terdengar semakin jelas, seperti suara kayu yang bergesekan dengan tanah. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju ke jendela. Dengan hati-hati ia menyikap tirai tipis yang menutupi jendela. Matanya langsung terbelalak. Di sana, di luar keranda itu masih berdiri. Tiap kali ini lebih dekat, bahkan posisinya sekarang hanya beberapa meter dari pintu rumahnya. Gila, seru Padi dalam hati. Ia mencoba menenangkan diri, mungkin hanya halusinasi karena kelelahan. Ia kembali ke tempat tidur, namun suara gesekan itu terus berlanjut. Kali ini disertai dengan suara deri pelan seperti suara kayu yang retak. Padi tidak bisa tidur lagi. Ia memutuskan untuk keluar rumah dan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati ia membuka pintu depan. Angin malam menyapu wajahnya, dingin dan menusuk. Di depan pintu keranda itu berdiri tegak, seolah menunggunya. Padi mencoba berbicara. Siapa di sana? Ada yang lupa mengambil keranda? Tidak ada. Jawabannya hanya keningan yang menyelimuti malam. Padi mulai merasa takut. Ia mundur selangkah, lalu menutup pintu dengan cepat. Ia mengunci pintu rapat-rapat, lalu duduk di kursi di ruang tamu. Memeluk lututnya erat-erat, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi satu hal yang pasti, itu bukan hanya sekedar barang biasa. Beberapa menit kemudian, suara gesekan itu hilang. Padi mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya imajinasinya. Mungkin ia terlalu lelah atau terlalu banyak berpikir tentang pemakaman tadi pagi. Ia kembali ke tempat tidur, meskipun tubuhnya masih gemetar, namun sebelum ia benar-benar tidur. Ia mendengar suara lain, kali ini lebih jelas. Suara bisikan halus yang datang dari luar. Kembalikan. Padi membeku. Suara itu sangat pelan
nyaris seperti angin yang berbisik di telinganya. Namun ia yakin bahwa itu adalah suara manusia atau mungkin bukan manusia. Pagi datang dengan lambat, seolah-olah malam tadi tidak ingin melepaskan genggamannya. Padi terbangun dalam keadaan lelah. Meski hampir tidak tidur sama sekali, matanya terasa berat, tubuhnya kaku, dan pikirannya dipenuhi oleh bayangan keranda mayat yang muncul di depan rumahnya semalam. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu semua hanya mimpi buruk akibat kelelahan setelah seharian bekerja keras. Namun saat ia membuka pintu depan untuk memastikan, hatinya langsung tenggelam di sana. Tepat di tempat yang sama seperti semalam, keranda itu masih berdiri tegak. Kali ini jaraknya lebih dekat lagi, hanya beberapa langkah dari pintu rumahnya. Padi merasakan bulu kuduknya berdiri. Tidak mungkin, ini halusinasi. Keranda itu nyata, bahkan jejak lumpur basah tertinggal di tanah di sekitarnya, meskipun tidak ada hujan sama sekali. Ini beneran gila, gumam Padi pelan. Ia mencoba mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Mungkin ada orang iseng, atau mungkin aku harus ngomong sama tetua desa. Namun sebelum ia sempat memutuskan apa yang harus dilakukan, suara derit pelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti kayu yang bergesekan dengan permukaan. Padi mundur selangkah, lalu menutup pintu dengan cepat. Ia tidak bisa menghadapi keranda itu sendirian. Pikirnya mulai dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Siapa yang membawa keranda itu ke sini? Kenapa keranda itu terus mendekat ke rumahnya? Dan yang paling penting, kenapa ia merasa seperti sedang diawasi? Padi seperti biasa, ia melakukan rutinitasnya, membersihkan alat-alat kerjanya, menyapu halaman, bahkan memasak nasi untuk sarapan. Namun fokusnya buyar setiap kali ia mendengar suara apapun. Entah itu angin yang bergerakan daun atau ranting pohon yang patah. Ia langsung menoleh dengan waspada. Keranda itu seolah-olah menjadi bayang-bayang yang mengikuti setiap langkahnya saja. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Padi memutuskan untuk pergi ke pemakaman. Mungkin keranda itu milik keluarga Pawayan yang lupa dibawa pulang. Ya, ia bisa memberitahu mereka agar segera mengambilnya. Dengan hati-hati ia membuka pintu depan dan melihat sekeliling. Keranda itu masih di sana, tapi kali ini posisinya lebih aneh. Kaki-kaki keranda itu tampak seperti meninggalkan bekas di tanah, seolah-olah ia telah berjalan sendiri. Padi menghela napas panjang. Ia memutuskan untuk mengabaikan, karena sementara waktu dan pergi ke pemakaman. Saat ia berjalan melewati keranda, ia merasakan dingin yang menusuk tulang. Dingin itu bukan karena cuaca, tapi lebih seperti aura yang keluar dari keranda itu sendiri. Ia mempercepat langkahnya, berharap bisa sampai ke pemakaman secepat mungkin. Sesampainya di pemakaman, suasana tampak tenang seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda aktivitas apapun. Padi menuju makam Pawayan, berharap menemukan seseorang dari keluarganya di sana. Namun makam itu kosong, hanya bunga-bunga segar yang diletakkan di atasnya, sebagai tanda penghormatan terakhir. Padi berdiri diam di sana, mencoba memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Mungkin aku harus ngomong sama Pak RT. Ia tahu bahwa Pak Ketua RT adalah salah satu orang yang dekat dengan keluarga Pawayan. Mungkin dia bisa memberikan jawaban tentang keranda itu. Namun sebelum ia keluar dari area pemakaman, sesuatu terjadi. Dia mendengar gesekan yang kali ini terdengar lebih dekat. Padi menoleh ke arah suara itu dan matanya langsung terbelalak. Dari kejauhan keranda itu berdiri di tepi pemakaman, seolah-olah mengikuti langkahnya. Padi merasa napasnya tersengal. Ia tidak tahu bagaimana keranda itu bisa sampai di sini, padahal ia yakin ia sudah meninggalkannya di depan rumah. Apa ini? Gumam Padi hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Padi masih mencoba berpikir logis. Mungkin saja ada orang yang membawa keranda itu sebagai lelucon. Tapi siapa yang akan melakukan hal seaneh itu? Dan kenapa keranda itu selalu muncul di mana-mana? Padi akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah. Ia tidak bisa berpikir jernih di pemakaman saat ia berjalan pulang. Suara derit kayu itu terus mengikutinya. Setiap kali Padi menoleh ke belakang, keranda itu selalu berada di belakangnya beberapa meter. Padi yang saat itu hampir putus asa. Keranda itu seperti memiliki kehidupannya sendiri, mengikuti setiap gerakannya tanpa ampun.
Saat ia sampai di rumah, ia langsung masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Ia duduk di kursi ruang tamu, memeluk lututnya erat-erat. Suara derit kayu itu masih terdengar dari luar, disertai dengan aroma wewangian bunga yang semakin kuat. Padi merasa seperti dinding rumahnya tidak cukup tebal untuk melindunginya dari apapun yang sedang terjadi di luar sana. Beberapa jam kemudian, suara itu mulai mereda. Padi mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja jika ia tetap tinggal di dalam rumah. Tapi ketika matahari mulai tenggelam, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih dekat, dan disertai dengan bisikan halus yang sama seperti semalam. Kembalikan. Padi menutup telinganya dengan kedua tangannya, mencoba menghalau suara itu. Tapi bisikan itu terus bergema di kepalanya, membuatnya semakin gelisah. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan kata-kata itu, apa yang harus dikembalikan, dan kenapa suara itu terus meminta hal yang sama. Malam itu Padi tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk di kursi ruang tamu, memandangi pintu depan dengan waspada. Keranda itu masih di luar sana, menunggu Padi, merasa seperti sedang diuji oleh sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Dan ia tahu ini baru permulaan. Pagi hari berikutnya, Padi bangun dengan tubuh yang terasa lebih lelah daripada malam sebelumnya. Ia tidak bisa tidur sama sekali karena suara derit kayu dan bisikan halus itu terus menghantui pikirannya. Matanya memerah dan wajahnya tampak kusut. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus begini. Ada sesuatu yang salah dan ia harus mencari tahu apa penyebabnya. Setelah sarapan singkat nasi dingin sisa semalam dengan sedikit air hangat, Padi memutuskan untuk mencari jawaban. Ia tidak bisa terus bersembunyi di dalam ruangan tanpa melakukan apa-apa. Keranda itu tidak akan hilang begitu saja jika ia hanya diam. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Padi pertama-tama pergi ke rumah ketua Pak RT, seorang pria tua bernama Sastro yang dikenal bijaksana dan sering menjadi tempat bertanya bagi warga desa saat ia sampai di sana. Pak Sastro sedang duduk di beranda depan rumahnya, menikmati secangkir kopi panas. Melihat kedatangan Padi, Pak Sastro langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa, Padi? Kamu kelihatan pucat, tanya Pak Sastro dengan nada khawatir. Padi duduk di kursi yang disediakan oleh Pak Sastro, lalu mulai menceritakan apa yang terjadi selama 2 hari terakhir. Ia bercerita tentang keranda mayat yang terus mengikutinya, suara gesekan kayu, derit pelan hingga bisikan halus yang meminta sesuatu darinya. Pak Sastro mendengarkan dengan serius. Wajahnya tampak semakin tegang saat Padi menjelaskan detil-detil ceritanya. Kamu yakin keranda itu milik keluarga Pak Wayan? Tanya Pak Sastro setelah Padi selesai menceritakannya. Iya Pak, saya yakin kalau keranda itu yang dipakai pemakaman kemarin, jawab Padi yakin. Pak Sastro menghela napas panjang, lalu meletakkan cangkir kopinya di atas meja. Kalau begitu, aku punya firasat buruk tentang ini. Apa maksud Bapak? Tanya Padi. Pak Sastro lalu kemudian menjelaskan bahwa keranda milik keluarga Pak Wayan bukanlah keranda biasa. Menurut cerita turun-temurun, keranda itu memiliki nilai spiritual tinggi karena sudah digunakan oleh keluarga mereka selama beberapa generasi. Tidak hanya itu, keranda itu juga dilengkapi dengan kain penutup yang diyakini memiliki kekuatan gaib untuk melindungi arwah almarhum dari gangguan makhluk halus. Kain itu sangat penting. Tanpa kain itu, arwah yang meninggal mungkin tidak akan tenang. Mereka bisa merasa terganggu, bahkan marah. Padi terdiam. Ia baru menyadari bahwa ada sesuatu yang luput dari perhatiannya. Setelah prosesi pemakaman selesai, ia lupa menyimpan kain penutup keranda di tempatnya. Ia hanya meletakkannya di atas keranda tanpa memikirkannya lebih jauh. Sekarang ia mulai menyadari bahwa kesalahannya itu mungkin adalah penyebab semua ini. Apakah kamu masih menyimpan kain itu? Tanya Pak Sastro. Padi menggeleng. Tidak Pak, saya gak ingat di mana saya taruh kain itu. Setelah pemakaman selesai, saya cuma meletakkannya di atas keranda. Mungkin keluarga almarhum yang membawa pulang, ucap Padi ragu. Kalau keluarganya yang membawa pulang, kenapa keranda itu ada di rumahmu? Ada kemungkinan besar kain itu masih ada di sekitarmu. Kamu lupa menyimpannya di mana?
Padi merasa bagai disambar petir. Dia tidak menyangka kalau kesalahan kecil yang dilakukannya akan berakibat fatal. Jika benar kain itu memiliki nilai magis spiritual yang tinggi. Seperti yang dikatakan Pak Sastro, mungkin arwah Pawayan sedang marah karena kain itu tidak dikembalikan ke tempatnya. Mungkin keranda itu adalah cara Pawayan untuk mengingatkan Pardi untuk mengembalikan kain tersebut. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Pardi dengan nada putus asa. Pak Sastro terdiam sejenak. Mungkin kau harus mengembalikan kain itu. Kalau kau menemukannya, kembalikan ke tempat semula di kotak kayu yang biasa disimpan di rumah keluarga Pawayan. Tapi kalau kamu tidak menemukannya, maka kamu harus cari pengganti, sesuatu yang memiliki nilai spiritual serupa. Pardi mengangguk. Meskipun hatinya masih dipenuhi ketakutan, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini. Setelah berterima kasih kepada Pak Sastro, ia kembali ke rumahnya untuk mencari kain itu. Sesampainya di rumah, Pardi mulai mencari-cari kain penutup keranda di setiap sudut. Diperiksanya lemari, loteng, bahkan bawah tempat tidurnya, namun tidak ada tanda-tanda kain itu ada. Mulai ia merasa frustasi. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan sesuatu yang begitu penting? Beberapa jam kemudian, Pardi akhirnya menyerah. Ia duduk di kursi ruang tamu, memandangi pintu depan dengan cemas. Keranda itu masih berdiri di luar, menunggu Pardi. Pardi merasa seperti sedang diuji oleh sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Ia tahu bahwa ia harus menemukan solusi, tapi ia tidak tahu harus memulai dari mana. Malam itu Pardi kembali duduk di kursi, memeluk lututnya erat-erat. Suara derit kayu dan bisikan halus itu masih terdengar dari luar. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Apa yang harus ia lakukan jika ia tidak bisa menemukan kain itu? Apa yang akan terjadi jika ia gagal mengembalikan kain itu ke tempatnya? Tapi ia tidak tahu jawaban. Yang ia tahu, ia harus terus mencari kain itu. Ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang arwah Pawayan yang mungkin tidak akan tenang tanpa kain itu. Malam itu ia duduk di kursi kayu tua di ruang tamu memandangi pintu depan dengan cemas. Keranda itu masih berdiri di luar sana, diam tapi mengancam. Suara gesekan kayu dan derit pelan terus terdengar, membuatnya semakin gelisah. Ia sudah mencoba segala cara untuk menenangkan diri. Membaca buku-buku tua yang ia simpan di loteng, mendengarkan radio kecil yang sering ia gunakan saat bekerja, bahkan mencoba tidur meski tubuhnya terasa kaku. Namun semua usaha itu sia-sia. Pikirannya dipenuhi oleh satu pertanyaan besar. Apa yang harus ia lakukan jika ia tidak bisa menemukan kain penutup keranda itu? Pagi harinya Pardi bangun dengan perasaan lelah yang lebih parah dari malam sebelumnya. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan tubuhnya terasa seperti dipenuhi beban berat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus begini. Ada sesuatu yang harus dilakukan atau dia akan gila karena ketakutan. Setelah sarapan singkat nasi dingin dengan sedikit teh hangat, Pardi memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Kali ini ia memeriksa setiap sudut rumahnya dengan lebih teliti. Ia membongkar lemari-lemari yang jarang dibuka, merapikan tumpukan kardus di bawah tempat tidur, bahkan membersihkan debu-debu tebal di loteng. Ia yakin bahwa kain itu pasti ada di satu tempat di rumahnya, hanya saja ia belum menemukannya. Namun setelah beberapa jam mencari, hasilnya tetap nihil. Tidak ada tanda-tanda kain penutup keranda itu dimanapun. Pardi mulai merasa frustasi. Ia mencoba berpikir logis, apakah mungkin ia membawa kain itu ke pemakaman dan meninggalkannya di sana. Atau mungkin ia secara tidak sengaja memberikannya kepada orang lain. Tapi tidak ada jawaban yang masuk akal. Ia ingat jelas bahwa ia meletakkan di atas keranda setelah prosesi pemakaman selesai. Saat ia sedang berdiri di tengah ruangan, memandangi barang-barang yang berserakan di lantai. Matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah kotak kayu kecil di pojok loteng. Kotak itu tampak kotor dan berdebu, seolah-olah sudah lama tidak dibuka. Pardi tidak ingat kapan terakhir kali ia melihat kotak itu. Dengan hati-hati, ia mengambil kotak itu dan membawanya turun ke ruang tamu. Di dalam kotak, ia menemukan beberapa barang lama yang sudah ia lupakan.
Ada foto-foto keluarganya yang sudah pudar, surat-surat dari Rudi yang dikirim dari Jakarta, bahkan beberapa mainan anak-anak yang dulunya milik Rudi. Namun ada satu benda yang langsung menarik perhatiannya. Sebuah kain putih yang terlihat rapi dengan aroma wangian bunga yang sama. Sama masih tercium. Padi membeku. Ia yakin bahwa kain itu adalah kain penutup keranda yang hilang. Tapi bagaimana bisa kain itu ada di dalam sini? Ia tidak ingat pernah menyimpannya di kotak ini. Dengan hati-hati ia mengeluarkan kain itu dari kotak dan memeriksanya. Kain itu tampak kotor dan agak rapuh, seolah-olah sudah lama tidak digunakan. Namun ada sesuatu yang aneh tentang kain itu saat ia menyentuhnya. Ia merasakan panas yang menjala di tangannya seperti listrik. Statis yang menyengat. Ini gak mungkin, gumam Pardi pelan. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ia secara tidak sadar menyimpan kain itu di kotak ini bertahun-tahun lalu. Tapi kenapa ia tidak ingat sama sekali? Dan kenapa kain itu masih ada di sini? Padahal seharusnya sudah dikembalikan ke keluarga Pak Wayan saat ia sedang memikirkan hal itu. Matanya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang lain di dalam kotak di bawah tumpukan kain. Ada jejak hitam yang tampak seperti bekas pembakaran. Pardi mengambil kain itu dan memperhatikannya lebih dekat. Ternyata bagian ujung kain itu hangus terbakar, seolah-olah seseorang telah membakarnya dengan api. Apa yang aku lakukan? Gumam Pardi, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Ia baru menyadari bahwa ia pernah melakukan kesalahan fatal bertahun-tahun lalu. Saat ia sedang membersihkan rumah dan menemukan kain ini. Karena tidak tahu apa arti penting kain itu, ia secara tidak sengaja membakarnya. Karena mengira itu hanya kain biasa, ia tidak pernah menyadari. Sampai sekarang Pardi merasa seperti disamar petir. Ia baru menyadari bahwa kain penutup keranda yang hilang itu bukan hanya kain biasa. Ini adalah kain yang memiliki nilai spiritual tinggi dan ia telah merusaknya tanpa sadar. Sekarang ia tahu mengapa arwah Pak Wayan marah bukan karena kain tidak dikembalikan ke tempatnya, tapi juga karena kain itu sudah rusak. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Pardi dalam hati. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengembalikan kain itu ke keluarga Pak Wayan dalam kondisi seperti ini. Ia harus mencari pengganti, sesuatu yang memiliki nilai spiritual serupa apa. Ia tidak tahu di mana harus mencarinya. Pardi pergi ke rumah Pak Sastro lagi, berharap Pak Sastro itu bisa memberikan solusi. Saat ia sampai di sana, Pak Sastro sedang duduk di beranda depan rumahnya seperti biasa. Ia melihat kedatangan Pardi. Sastro langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Apa kamu sudah menemukan kain itu? Tanya Pak Sastro. Pardi mengangguk lalu menunjukkan kain itu kepada Pak Sastro. Saya sudah menemukannya di loteng, tapi saya sudah membakarnya bertahun-tahun lalu. Pak Sastro terkejut memeriksa kain itu dengan hati-hati. Lalu menghela napas panjang. Ini masalah besar Pardi. Kain ini bukan sekedar kain biasa. Ini adalah pelindung arwah. Mungkin tanpa kain ini, arwah Pak Wayan tidak akan tenang. Imbu Pak Sastro. Lalu apa yang harus saya lakukan Pak? Tanya Pardi dengan nada putus asa. Pak Sastro berpikir sejenak lalu berkata, kamu harus mencari pengganti, sesuatu yang memiliki nilai spiritual serupa. Mungkin kain kapan nenekmu bisa digunakan. Kain kapan nenekku? Tanya Pardi heran. Iya, kain kapan nenekmu pasti memiliki energi spiritual yang kuat. Coba cari di rumahmu. Kalau kamu menemukannya, gunakan itu sebagai pengganti. Pardi mengangguk meskipun hatinya masih dipenuhi ketakutan. Ia tahu bahwa ia adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini. Setelah berterima kasih kepada Pak Sastro, ia kembali ke rumahnya untuk mencari kain kapan neneknya. Sesampainya di rumah, Pardi langsung menuju loteng lagi. Ia tahu bahwa kain kapan neneknya disimpan di sana, di dalam sebuah peti kayu tua. Dengan hati-hati ia membuka peti itu dan mengeluarkan kain kapan neneknya. Kain itu tampak tua dan rapuh, tapi masih utuh. Aroma wewangian bunga samar-samar masih tercium seperti kain penutup keranda yang hilang. Pardi merasa lega. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya harapan. Dengan kain kapan neneknya ia berharap bisa menghentikan teror ini
dan membantu arwah Pawayan tenang di alam sana. Malam itu Padi duduk di kursi kayu di ruang tamu, memandangi kain kapan neneknya yang terletak di atas meja. Kain itu tampak tua dan rapuh, seolah-olah setiap sentuhan bisa membuatnya hancur berkeping-keping. Namun ada sesuatu yang aneh tentang kain itu. Aroma wewangian yang samar-samar masih tercium. Kini ada sebuah jejak dari masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Padi tidak tahu apakah kain itu benar-benar bisa menggantikan kain penutup keranda milik keluarga Pawayan. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia mencoba menenangkan diri dengan meminum teh hangat, tapi pikirannya tetap dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang masih tidak ada jawabannya. Apakah kain kapan milik neneknya cukup kuat untuk melindungi arwah Pawayan? Apakah arwah itu akan menerima pengganti ini? Dan yang paling penting, apakah teror ini akan berakhir jika ia menggunakan kain ini? Padi akhirnya memutuskan untuk tidur lebih awal. Ia merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Namun meskipun tubuhnya lelah, pikirannya tetap gelisah. Ia mencoba memejamkan mata, tapi suara gesekan kayu, deritan pelan dari luar rumah terus terdengar, membuatnya sulit untuk benar-benar rileks. Beberapa jam kemudian, Padi akhirnya tertidur. Tapi tidurnya tidak tenang, ia mulai bermimpi. Di dalam mimpinya ia berada di sebuah tempat yang asing. Sebuah padang luas yang dipenuhi kabut tebal. Udara di sana dingin, menusuk tulang, dan tidak ada suara apapun, kecuali angin yang berdesir pelan. Padi berjalan tanpa tujuan, mencoba mencari tahu di mana ia berada. Tiba-tiba ia melihat sosok seorang wanita tua dari kejauhan. Wanita tua itu mengenakan pakaian tradisional yang sudah pudar warnanya, dengan rambut putih panjang yang terburai di pundaknya. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya bersinar dengan cahaya yang aneh, seperti lampu kecil di tengah kegelapan. "Siapa kamu?" tanya suaranya gemetar. Wanita itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku adalah orang yang pernah kau tinggalkan," ucap wanita itu. Padi tidak mengerti maksud dari wanita itu. "Maksudmu, kau telah lupa? Apa kau telah lupa tanggung jawabmu?" Padi merasa seperti baru disambar petir. Dia baru menyadari bahwa wanita tua itu adalah neneknya. Neneknya yang sudah meninggal dunia bertahun-tahun lalu. Yang kain kapannya sekarang ia pegang sebagai satu-satunya harapan untuk menghentikan teror ini. Aku tidak melupakanmu, Nek. Aku hanya tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Nenek itu menggeleng pelan. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Kain ini bukan sekedar kain biasa. Ini adalah bagian dari jiwaku. Gunakan itu untuk membantu mereka yang membutuhkan." Padi terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud neneknya. "Apa maksudmu, Nek? Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus memberikan kain ini kepada keluarga Pawayan agar arwah Pawayan tenang?" Nenek itu tersenyum lagi, kali ini lebih hangat. "Bukan hanya untuk dia. Kain ini juga untukmu. Suatu hari nanti kau akan membutuhkannya." Sebelum Padi sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu kemudian memudar seperti bayangan yang lenyap dan pergi menghilang seperti kabut. Padi berteriak memanggil namanya, tapi suaranya hanya menggema di udara kosong. Saat itu ia mencoba berlari mengejar neneknya. Ia tiba-tiba terbangun. Padi membuka matanya dengan napas tersengal-sengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin dan jantungnya berdebar kencang. Ia melihat sekeliling, memastikan bahwa ia berada di rumahnya sendiri. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar bertemu dengan neneknya. Padi bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju meja di ruang tamu. Di sana kain kapan neneknya masih tergeletak, sama seperti saat ia meninggalkannya sebelum tidur. Ia memandangi kain itu dengan hati-hati, mencoba memahami apa yang dikatakan neneknya di dalam mimpi. "Maksudnya kain ini juga untukku," gumam Padi pelan. Ia tidak mengerti mengapa neneknya mengatakan bahwa kain ini juga untuknya. Apakah ada sesuatu yang akan terjadi padanya di masa depan? Namun meskipun ia tidak tahu jawabannya, ia tahu bahwa ia harus menggunakan kain itu sekarang. Ia tidak bisa menunda-nunda lagi.
Teror ini harus diakhiri atau ia akan gila karena ketakutan. Pagi harinya Padi memutuskan untuk membawa kain kapan neneknya ke pemakaman. Ia berharap bahwa dengan menggunakan kain kapan itu, arwah Pawayan merasa tenang dan keranda itu akan menghilang dengan hati-hati. Ia membungkus kain itu di dalam kain bersih lalu membawanya ke pemakaman. Sesampainya di sana, ia melihat suasana tenang seperti biasanya. Matahari muncul di ufuk timur, menyinari makam-makam yang tersebar di sekitar area. Padi menuju makam Pawayan, lalu meletakkan kain kapan neneknya di atas keranda yang masih berdiri di sana. Maafkan aku ini cuma yang bisa aku lakukan. Semoga ini cukup. Setelah itu ia mundur selangkah, memandangi keranda itu dengan cemas. Beberapa detik kemudian, angin tiba-tiba berembus kencang. Meskipun sebelumnya udara begitu tenang. Daun-daun berterbangan di sekitar dan aroma wewangian bunga semakin kuat. Padi merasa bulu kuduknya berdiri, lalu secara perlahan keranda itu mulai bergerak, kayu-kayunya bergesekan dengan tanah, mengeluarkan suara derit yang pelan tapi menusuk. Padi mundur beberapa langkah, takut keranda itu akan menyerangnya. Namun keranda itu hanya bergerak sedikit lalu diam di tempatnya. Setelah beberapa saat suasana kembali tenang, angin berhenti berembus dan aroma wewangian bunga mulai memudar. Padi memandangi keranda itu dengan hati-hati. Tidak ada tanda-tanda aktivitas apapun lagi. Keranda itu diam seperti barang mati biasa. Padi merasa lega. Ia tidak tahu apakah arwah Pawayan benar-benar tenang sekarang. Tapi setidaknya teror ini tampaknya sudah berakhir. Dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya, berharap hidupnya akan kembali normal. Namun saat ia berjalan pulang, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kata-kata neneknya dalam mimpi terus terngiang di kepalanya. Kain itu juga untukmu. Apa maksudnya? Apakah ada sesuatu yang akan terjadi padanya di masa depan? Padi tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, ia merasa tetap waspada. Ada sesuatu yang aneh tentang semua ini dan ia merasa bahwa cerita ini belum benar-benar selesai. Pagi itu suasana di pemakaman terasa berbeda. Matahari bersinar cerah di udara namun terasa dingin. Karena hembusan angin pagi yang lembut, Padi berdiri di depan keranda mayat yang kosong yang semalam menghantuinya. Keranda itu tampak seperti barang biasa, tidak ada aura aneh atau suara derit yang menyala. Namun meskipun suasana tampak tenang, tapi dia tetap merasa waspada. Ia tidak tahu apakah ini benar-benar akhir dari semua teror atau hanya jeda sementara. Ia hanya memandangi kain kapan milik neneknya di atas keranda yang ia letakkan. Kain kapan itu tampak kontras dengan kayu tua keranda seperti benda yang tidak seharusnya berada di sana. Tapi bagi Padi, kain itu adalah satu-satunya harapan untuk menyelesaikan masalah ini. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang dilakukannya sudah benar. Dengan menggunakan kain ini, mungkin arwah Pawayan akan terasa tenang dan meninggalkannya begitu saja. Namun dalam hati kecilnya, Padi merasa ada sesuatu yang belum selesai. Kata-kata neneknya dalam mimpi terus terngiang di kepalanya. Kain ini juga untukmu. Apa maksudnya? Mengapa neneknya mengatakan bahwa kain ini juga untuk dirinya sendiri? Padi tidak bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Setelah beberapa saat terdiam, Padi memutuskan untuk melanjutkan ritual penggantian kain penutup keranda. Ia membuka lipatan kain kapan neneknya dengan hati-hati, lalu mulai membungkus keranda itu perlahan-lahan. Setiap sentuhan pada kain itu membuatnya merasakan sensasi aneh. Ada energi tertentu yang mengalir dari kain itu, seolah-olah ia sedang berinteraksi dengan sesuatu yang hidup. Semua cukup, gumamnya pelan. Ia mencoba berdoa di dalam hati, memohon agar arwah Pawayan bisa menerima pengganti ini, dan dia meninggalkannya dalam damai. Setelah selesai membungkus keranda, ia mundur selangkah dan memandangi hasil kerjanya. Keranda itu sekarang terlihat lebih rapi dengan kain neneknya yang melingkupi seluruh permukaannya. Aroma wewangian bunga yang samar-samar mulai tercium lagi, tapi kali ini lembut seperti aroma lilin yang dinyalakan di altar. Padi merasa lega, mungkin ini benar-benar akhir dari semua ini.
Namun tepat saat ia hendak berbalik untuk pulang, angin tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun berterbangan di sekitar dan suara gesekan kayu terdengar lagi dari keranda itu. Padi langsung membeku. Ia tidak berani bergerak, takut jika keranda itu melakukan sesuatu yang tidak terduga. Setelah beberapa detik kemudian, suara itu berhenti. Padi memandangi keranda itu dengan cemas dan tidak ada perubahan fisik pada keranda itu. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Udara di sekitarnya terasa lebih ringan, seperti beban besar yang terangkat. Padi merasakan napasnya lega, meskipun ada sesuatu yang belum hilang. Apakah ini sudah selesai? Gumam Padi. Pada akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di pemakaman lebih lama. Dia duduk di bawah pohon besar yang berada tidak jauh dari keranda, memperhatikan setiap gerakan kecil yang terjadi di sekitarnya. Selang beberapa jam, tidak ada hal aneh yang terjadi. Suara gesekan kayu tidak terdengar lagi, dan keranda itu tetap diam di tempatnya. Akhirnya Padi memutuskan untuk pulang. Ia berjalan perlahan menuju rumahnya, memastikan tidak ada keranda yang mengikutinya. Saat sampai di depan pintu rumahnya, ia memandangi sekeliling dengan hati-hati. Tidak ada tanda-tanda keranda itu dimanapun. Ia merasa lega, meskipun ada bagian dirinya yang masih waspada. Sesampainya di dalam rumah, Padi duduk di kursi ruang tamu, memandangi langit-langit dengan pikiran yang dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Apakah teror ini benar-benar berakhir? Atau apakah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Malam itu Padi tidur lebih nyenyak daripada malam-malam sebelumnya. Tidak ada suara gesekan kayu atau bisikan halus yang mengganggu tidurnya. Ia merasa seperti beban berat telah terangkat dari pundaknya. Namun meskipun tidurnya tenang, ia masih bermimpi. Di dalam mimpinya ia kembali berada di padang luas yang dipenuhi kabut tebal. Kali ini ia tidak bertemu dengan neneknya, tapi ia melihat sosok lain, seorang pria tua yang tampak bijaksana, dengan wajah yang tenang dan mata yang bersinar redup. Pria itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Terima kasih telah membantu mereka yang membutuhkan." Padi terbangun dengan napas yang tersengal-sengal. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar bertemu dengan seseorang yang penting. Ia tidak tahu siapa pria itu, tapi ia merasa bahwa pria itu adalah arwah Pawayan. Mungkin arwah itu sedang berterima kasih kepadanya karena telah membantu menenangkan jiwanya. Pagi hari Padi bangun dengan perasaan lega yang lebih besar. Ia keluar rumah untuk memeriksa pemakaman, memastikan bahwa keranda itu benar-benar hilang. Dan benar saja, keranda itu tidak ada lagi di sana. Hanya ada bekas jejak lumpur basah yang tertinggal di tanah, seperti bukti bahwa keranda itu pernah ada di sana. Padi merasa seperti beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia tahu apakah ini benar-benar akhir dari semua teror, tapi ia merasa bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Ia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya seperti biasa, meskipun ada bagian dari dirinya yang masih merasa waspada. Beberapa minggu setelah kejadian dengan keranda mayat, kehidupan Padi pun mulai kembali normal. Tidak ada lagi suara gesekan kayu atau bisikan halus yang mengganggu tidurnya. Ia bisa bekerja seperti biasa di pemakaman, membersihkan makam-makam lama dan membantu prosesi pemakaman tanpa merasa waspada terlebih. Namun meskipun segalanya tampak baik-baik saja, ada sesuatu dalam diri Padi yang terus mengganggunya. "Kain kapan ini juga untukmu," gumam Padi pelan saat ia sedang duduk di kursi kayu di ruang tamu. Ia memandangi loteng rumahnya. Tepat ia menemukan kain kapan neneknya beberapa minggu lalu. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, seolah-olah neneknya ingin memberitahukan sesuatu yang penting. Tapi apa? Padi mencoba melupakan perasaan itu. Mungkin itu hanya imajinasinya yang terlalu aktif akibat semua kejadian aneh yang dialaminya. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat rasa penasarannya. Ia tahu bahwa ia harus mencari jawaban, tapi ia tidak tahu mulai dari mana. Suatu sore saat ia sedang membersihkan rumah, matanya tiba-tiba tertuju pada peti kayu tua di loteng. Peti itu adalah tempat ia menemukan kain kapan neneknya beberapa minggu lalu. Saat itu ia hanya mengambil kain itu tanpa memeriksa isi peti lebih lanjut.
Sekarang ia merasa ada sesuatu yang luput dari perhatiannya. Dengan hati-hati, Pardi membawa peti itu turun ke ruang tamu. Ia membuka peti itu, perlahan-lahan memeriksa setiap sudutnya. Di dalam peti ia menemukan beberapa barang lama milik neneknya. Beberapa foto keluarga yang sudah pudar, surat-surat tua yang ditulis tangan, bahkan beberapa perhiasan sederhana yang sering digunakan neneknya. Namun ada sesuatu benda yang langsung menarik perhatiannya. Di bawah tumpukan barang-barang itu ada sebuah amplop kecil yang tampak kotor dan rapuh. Amplop itu terlihat sangat tua, sudah lama tidak dibuka. Pardi membuka amplop itu dengan hati-hati dan mengeluarkan amplop itu dari peti. Dan dia membuka isinya. Ada sesaji kertas tua yang sudah menguning. Pardi dengan sangat hati-hati membuka kertas itu. Dan dia mulai membaca tulisan di kertas itu, yang tulisannya masih cukup jelas untuk dibaca, meskipun di beberapa bagian sudah mulai memudar. Isinya membuatnya membeku. Untuk Pardi, tulisnya di awal kertas itu. Jika kamu menemukan kertas ini, berarti aku sudah tiada. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang hidupmu. Kain kapan ini bukan sekedar kain biasa. Ini adalah pelindung jiwaku, dan suatu hari nanti ini juga akan menjadi pelindungmu. Pardi merasa napasnya tersenggah. Ia tidak mengerti maksud dari kata-kata itu. Apa maksud kain kapan itu juga akan menjadi pelindungnya? Untuk apa? Lalu kemudian ia melanjutkan membaca tulisannya itu. Aku tahu kamu mungkin tidak akan mempercayai ini, tapi hidupmu tidak lama. Aku sudah melihat tanda-tanda sejak kecil. Kamu memiliki garis takdir yang pendek. Jadi, jangan takut. Karena ini bukan kutukan. Ini adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Kain ini akan membantumu melewati masa-masa sulit di akhir hidupmu. Pardi merasakan seperti disambar petir. Matanya terbelalak dan tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia baca. Apakah neneknya benar-benar mengetahui bahwa hidupnya tidak akan lama lagi? Bagaimana mungkin? Ia melanjutkan membaca bagian terakhir dan dari pesan itu. Jangan khawatir, Pardi. Kamu tidak sendirian. Aku akan selalu ada di sisimu. Bahkan setelah aku tiada. Gunakan kain ini dengan bijak dan persiapkanlah dirimu untuk bertemu dengan Tuhan. Semoga kamu diberi ketenangan dan kebahagiaan di sisi hidupmu. Pardi menutup kertas itu dengan tangan gemetar. Dia merasa dunianya seperti runtuh di sekitarnya. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Apakah ini benar? Apakah hidupku benar-benar akan berakhir dalam waktu dekat? Dan kenapa? Neneknya tidak pernah memberitahukannya tentang hal ini sebelumnya. Namun meskipun ia merasa bingung dan takut, ada sesuatu hal yang ingin ia sadari. Pesan ini bukan sekedar ramalan atau firasat. Ini adalah peringatan dari neneknya agar ia bisa mempersiapkan diri menghadapi ajalnya. Pardi tahu bahwa ia tidak bisa menghindari takdir, tapi setidaknya ia bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Malam itu Pardi duduk di kursi kayu ruang tamu, memandangi kertas tua dengan perasaan cemas. Ia mencoba berpikir logis, apakah ada tanda-tanda bahwa hidupnya akan segera berakhir. Tubuhnya terasa sehat dan ia tidak merasakan sakit apapun. Tapi kata-kata neneknya terus terngiang di kepalanya. Hidupmu tidak akan lama lagi, Pardi. Pagi harinya Pardi memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Sastro. Ia merasa bahwa pria tua itu mungkin bisa memberikan jawaban atas semua ini. Saat ia sampai di sana, Pak Sastro sedang duduk di beranda depan rumahnya, seperti biasa. Melihat kedatangan Pardi, Pak Sastro langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada masalah apa lagi, Pardi? Tanya Pak Sastro dengan nada khawatir. Pardi duduk di kursi yang disediakan oleh Pak Sastro, lalu menunjukkan kertas tua itu kepada Pak Sastro. Itu saya menemukan ini di peti nenek saya. Apa menurut Bapak ini benar? Pak Sastro kemudian membaca kertas itu dengan hati-hati. Kemudian ia menarik napas panjang. Ini adalah pesan dari nenekmu, Pardi.
Dia pasti tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Lalu apa maksudnya? Hidup saya tidak akan lama lagi. Pak Sastro diam sejenak. Ada hal yang tidak bisa kita pahami sebelumnya. Takdir adalah salah satunya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Jika nenekmu meninggalkan pesan ini, itu berarti dia ingin kamu siap menghadapi apapun yang akan datang. Padi merasa ia mendapat sedikit kelegaan. Meskipun ia tahu bahwa tidak bisa mengubah takdir, tapi setidaknya ia bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Setelah berterima kasih kepada Pak Sastro, ia kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Pada malam harinya dia duduk kembali di kursi kayu di ruang tamu, sambil memandangi kertas tua itu dengan pikiran yang dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Ia tahu bahwa ia harus mempersiapkan diri, tapi ia tidak tahu harus memulai dari mana. Yang ia tahu, ia harus menjalani sisa hidupnya dengan lebih bijaksana dan bersyukur. Pagi itu Padi bangun dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak merasakan lelah atau cemas seperti biasanya. Sebaliknya ada ketenangan aneh yang menyelimuti dirinya. Setelah membaca pesan neneknya semalam, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Namun alih-alih takut, ia justru merasa lega. Lega karena ia akhirnya mengetahui kebenaran dan lega karena memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Padi mulai menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi hanya fokus pada pekerjaannya sebagai tukang gali kubur. Ia mulai meluangkan waktu untuk hal-hal yang selama ini ia abaikan. Membersihkan rumahnya dengan lebih teliti, merapikan barang-barang lama yang tersimpan di loteng. Bahkan mencoba menulis surat untuk Rudi, anaknya yang sudah lama tidak pulang ke desa. Apa aku harus memberitahunya? Gumam Padi pelan saat ia sedang duduk di meja kayu di ruang tamu, sambil memegang pena dan selembar kertas. Tapi bagaimana caranya? Apakah aku harus bilang kalau aku akan mati? Dia mencoba beberapa kalimat, namun kata-kata itu terasa berat untuk dituangkan di dalam sebuah tulisan. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak memberitahu Rudi secara langsung. Ia hanya menulis pesan singkat, mengingatkan Rudi untuk selalu menjaga kesehatan dan tidak lupa berdoa. Setelah menyelesaikan surat itu, Padi memutuskan untuk pergi ke pemakaman. Ia ingin membersihkan makam-makam lama, termasuk makam neneknya. Sudah lama ia tidak berkunjung ke sana dan ia merasa inilah saat yang tepat untuk melakukannya. Sesampainya di pemakaman, suasana tampak tenang seperti biasa. Matahari bersinar cerah dan angin pagi bertiup lembut, membuat dedaunan bergoyang pelan menuju makam neneknya. Lalu ia mulai membersihkan dengan hati-hati. Ia menyapu daun kering, membersihkan lumut dan meletakkan bunga segar di atas makam neneknya. Aku sudah membaca pesanmu, Nek, tapi aku tidak tahu apakah aku siap atau belum. Tapi aku akan mencoba menjalani sisa hidupku dengan lebih baik. Setelah membersihkan makam neneknya, Padi duduk di bawah pohon yang berada tidak jauh dari sana. Ia memandangi makam-makam lain yang tersebar di sekitar area pemakaman. Memikirkan tentang kehidupan dan kematian, ia menyadari bahwa setiap orang pasti akan menghadapi ajalnya suatu hari. Dan yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Namun saat ia sedang merenung, sesuatu yang aneh terjadi. Angin berembus kencang meskipun sebelumnya udara begitu tenang. Daun-daun berterbangan di sekitar dan aroma wangian bunga yang samar-samar mulai tercium lagi. Padi merasa bulu kuduknya berdiri. Apa-apaan ini? Ia berdiri dari tempat duduknya, lalu memandangi sekeliling dengan waspada. Beberapa detik kemudian, suara derit kayu terdengar lagi. Padi langsung membeku. Suara itu terdengar persis seperti suara keranda mayat yang dulu menghantuinya. Ia mencoba mencari sumber suara itu, tapi tidak ada apa-apa di sekitarnya. Hanya ada makam-makam yang diam dan sunyi. Namun tiba-tiba keranda itu muncul di kejauhan. Keranda itu sama persis dengan yang dulu keranda milik keluarga Pawayan yang telah digunakan untuk prosesi pemakaman. Kali ini keranda itu tidak kosong. Di atasnya terdapat sosok seorang wanita tua yang duduk dengan tenang. Padi terbelalak.
Wanita itu adalah neneknya, nenek yang telah meninggal dunia bertahun-tahun lalu, yang kain kapannya ia gunakan untuk menggantikan kain penutup keranda milik keluarga Pawayan. "Nek," gumam Pardi, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Nenek itu kemudian tersenyum ke arah Pardi. "Waktumu sudah dekat, Pardi." Napas Pardi terasa tersenggal. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Matanya terpaku pada sosok neneknya yang duduk di atas keranda itu. "Jangan takut." Air mata Pardi mulai mengalir di pipinya. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa takut atau lega. Yang ia tahu, ia tidak bisa menghindari takdir ini. "Apa aku akan mati sekarang?" tanya Pardi dengan suara gemetar. Nenek itu menggeleng pelan. "Belum, tapi persiapkan dirimu. Aku akan selalu ada di sisimu, bahkan setelah kamu tiada." Setelah itu keranda itu mulai bergerak perlahan, seperti mengambang di udara. Pardi memandanginya dengan mata berkaca-kaca. Sampai akhirnya keranda itu lenyap di balik kabut tebal yang tiba-tiba muncul. Beberapa minggu kemudian, Pardi tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tidak lagi merasa takut atau cemas. Ia tahu bahwa waktunya tidak lama lagi, tapi ia memilih untuk menjalani sisa hidupnya dengan damai dan bersyukur. Namun ada satu hal yang tidak disangka-sangka oleh siapapun. Suatu pagi saat Pardi sedang membersihkan rumahnya, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa lemas dan napasnya tersengal. Ia mencoba duduk di kursi kayu ruang tamu, tapi pandangannya mulai kabur. "Ini akhirnya akan datang juga," gumamnya pelan. Beberapa jam kemudian, Pardi ditemukan meninggal dunia di kursi kayu itu. Wajahnya tampak tenang, seolah-olah ia sedang tidur. Di tangannya terdapat kain kapan neneknya yang ia pegang erat-erat. Kematiannya menjadi pembicaraan di seluruh desanya, yang merasa kehilangan karena Pardi adalah sosok yang baik dan rajin. Namun ada satu hal yang membuat semua orang terkejut. Saat jenazah Pardi dimakamkan, keranda yang digunakan untuk mengantar jenazahnya adalah keranda yang sama, keranda milik keluarga Pawayan yang dulu sempat mengantuinya. Tidak ada yang tahu bagaimana keranda itu bisa ada di sana. Keluarga Pawayan mengatakan bahwa mereka tidak pernah membawa keranda itu ke pemakaman. Namun, mereka semua sepakat bahwa keranda itu adalah penghormatan terakhir untuk Pardi, seorang tukang gali kubur yang telah menjalani hidupnya yang sederhana, namun penuh makna. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Terima kasih untuk yang sudah hadir. Semoga apa yang saya bawakan kali ini dapat menjadikan pembelajaran dan tentunya dapat menghibur. Wassalam.